separuh yang masuk. Sambil nunggu yang lain, kita mulai saja perkuliahan STA 216. STA 216 itu komputasi statistik, SKS 3, 21. Buat SKS kuliah dan satu SKS praktikum. Materi ini akan ada 2 dosen nanti yang masuk, saya duluan sampai UTS, kemudian Bu Winaria Akhil setelah UTS sampai UAS. Ya. Jadi 2. Kemudian kalau kita boleh share. Oke, nah sudah muncul. Jadi materinya kalau berdasarkan RPS ya. RPS itu rencana pembelajaran semester yang disusun untuk berdiri satu statistik ini. Jadi materi bahasanya ini kalau kita lihat satu ya, di deskripsi mata kuliahnya, mata kuliah ini ya diharapkan setelah belajar ya mahasiswa ini karena saya harus ikut admit juga ya. Mahasiswa mengerti tentang dasar-dasar algoritma komputasi untuk metode statistika dan mengimplementasikannya ya, dalam makro program paket statistika seperti SAS dan R. Tapi di sini kayaknya ini belum diedit, disebutkan juga mata kuliah materi-materi aplikasi program yang lain seperti Minitab, MATLAB ya. Nah, kita akan kalau kita hubungkan dengan materi pembelajaran di sini, ini lebih ke penggunaan paket aplikasi program R dan SAS dan Minitab dan yang disebutkan yang lain seperti MATLAB ini sebagai pendukung saja. Gitu, ya. Walaupun nggak disebutkan di sini, bisa saja nanti ikut pakai. Oke. Kemudian kalau kita lihat share screen dulu. Kita lihat share screen, kemudian pusat attendee, share screen. Ini kita lihat di atas masalahnya. Portal e-learning, rata-rata sudah pada isi ya. Rata-rata sudah pada ngisi di portal e-learning kita. Kelihatan ya? Ini minggu pertama. Nah, minggu pertama ini ada, nanti kalian bisa klik di Mari Belajar R ini dengan bagian pertama itu mengenai bagaimana membuat plot. Yang bagian minggu kedua itu perhitungan-perhitungan dan minggu ketiganya statistika dasar. Ini sementara yang baru saya unggah di portal e-learning. Nah, pembelajarannya kalau kita perhatikan statuta, sebetulnya pembelajaran di sini kita bisa menggunakan sistem atau metode blended learning. Blended itu campuran, learning belajarannya campuran. Jadi ke depan itu tatap muka, kalau tatap muka konvensional itu di kelas, ya, di kelas. Tapi karena ini dalam masa pandemi, tatap mukanya menggunakan e-learning, ya. Jadi tatap muka itu bisa minimal 30% dari seluruh pertemuan. Jadi kalau 30% dari seluruh pertemuan, kalau pertemuannya ada 14, ya 30%-nya jadi sekitar 5. Minimal 5 kali itu pertemuan dengan tatap muka secara keseluruhan ya. Nah, selebihnya boleh menggunakan portal e-learning seperti ini. Ya, jadi materinya bisa disajikan melalui video-video yang disematkan dalam portal e-learning.
Jadi misalnya seperti ini ya, di video kan, jadi ada keuntungannya juga kalau pakai video ini seperti ini ya. Jadi kalian bisa mengakses kapan saja punya waktu. Tapi ini dibatasi, ya dibatasi dari 16 sampai 23. Karena biasanya untuk materi pertama ini, pembatasan waktu ini ada kaitannya dengan tugas. Ini saja belum saya kasih tugas. Artinya tugas itu bisa diaksesnya dan dikembalikannya ke saya. Kalau jadi tugas itu dikirimnya ke saya, tapi tidak lewat email atau media sosial ya. Jadi lewatnya di sini. Kalian bisa tuju bit.ly ya, bit.ly/ mata kuliah ini kodenya STA huruf kecil, STA-nya kecil 216 SNU ya. STA 216 SNU bit.ly ya. Kelihatan kan? Nah, jadi di sini kelihatan ya, ada folder-folder ini. Folder-folder ini, jadi nanti tugas 1 kalian masukkan ke folder tugas 1. Tugas 2, tugas 3 gitu. Nanti UTS-nya, jawaban UTS-nya ditaruh di folder di sini. Jadi tidak pakai email juga. Nah, jadi penjelasannya setiap kalau ada tugas itu semua dijadikan satu file. Jadi satu mahasiswa satu file. Jadi kalau ada yang mengerjakan pakai Word, pakai Excel, itu di PDF-kan dulu, ya, di PDF-kan. Ini sekalian belajar bagaimana perkembangan IT kan, jadi PDF-kan jadi satu file, kemudian dikirim ke bagian yang mana. Kalau tugas 3 ya ke tugas 3 ya. Gitu. Ini tempatnya. Jadi tempat aslinya sih panjang, tempat aslinya sepanjang seperti ini. Tapi kan nggak hafal. Jadi kalau mau pendek tadi bit.ly ya, bit.ly/STA 216, jadi STA-nya kecil 216 SNU. SNU itu singkatan nama Nugroho ya, jadi gitu. Kemudian ada yang belum masuk, sudah masuk semua 28, 27 berarti. Kemudian materinya selain dalam bentuk video pembelajaran itu, tentunya nanti juga ada materi dalam bentuk PDF lainnya ya. Nah, jadi misalnya, bentar, ini bisa saya share dulu. Nah, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Belajar bahasa pemrograman R. Nah, untuk itu kalian nanti harus menginstall di komputer masing-masing itu paket aplikasi R ini. Saya kira sudah terbiasa, sudah pernah menggunakan R? Masih belum, Pak. Belum? Belum. Oh, belum. Oke. Kalau belum pas lah. Ya. Kalau belum pas. Jadi R yang terakhir itu tadi saya download, saya unggah itu adalah R4. R sudah versi 4, bukan versi 3 lagi. Sudah versi 4. Kalian bisa menggunakan R yang GUI, R Graphic User Interface, atau RStudio, ya, RStudio. Nah, jadi ini buku teman nih dari kalau misalnya dari USU itu atau namanya. Ini diupdate pada tanggal 8 April 2020 yang dari USU, teman saya dari USU ini ya, yang bisa diizinkan dipakai ya. Jadi nanti silakan, ini belum saya kirim, nanti silakan nanti dipelajari sendiri, diperbanyak sendiri ya. Oke, ini data isinya sekilas R, vektor dan sebagainya. Ini bagus sekali diikuti ya. Kalau mau mahir, mau apa dan sebagainya itu harus sering latihan.
ya, sering latihan. Nah, tentunya nanti kalau sudah tahu triknya, sekali saja tahu triknya, pasti akan mudah untuk mengikuti ini. Jadi sampai mulai sekarang penggunaan R ini sangat penting, khususnya mahasiswa-mahasiswa statistik. Nanti kalau mau lebih jauh lagi ada selain R, yaitu misalnya Python. Tapi kita R dulu lah, ya. Nah, itu dari segi nanti ini dari awal saja ya, dari awalnya. Nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, ya silakan sambil jalan. Kalau ada hal-hal yang belum jelas ya ditanyakan. Oke, saya akan misalnya jalankan R-nya. Nah, bentar. Ini R40 akan saya share. Ya. Oke. Jadi kalau kalian sudah menginstal R40 ya, ini gratis ya, ini bisa kalian download di internet di R Project ya, di R Project. Ini masih ada yang baru masuk ya. Hanya seperti ini ya. Jadi ini R adalah software gratis. Oke. Tolong di mute ya, yang baru masuk ya. Software gratis ya, yang bisa kalian dapatkan di sini. Jadi di sini kalau kita mau menggunakan R ini sebagai kalkulator juga bisa, misalnya kalau misalnya 4 tambah 5 gitu, 4 tambah 5 gitu ya, tuliskan di sini, langsung di enter gitu keluar. Ini sebagai kalkulator. Jadi penggunaan aritmatik sederhana kalkulator bisa dilakukan di sini ya. Nah, ada yang mau bertanya dulu sebelum ini? Jadi R-nya bisa diunduh ya, R-nya bisa diunduh dari internet. Cari saja dengan di googling R Project gitu ya. Ini di sini R Project gitu. Oke. Nah, nanti di Google ini agak lambat. Nah, di sini di R Project www ya www.rproject.org. Nah, ini sudah 402. Ini yang terbaru. 402 itu yang terbaru ya. Oke. Nanti bitnya disesuaikan apakah komputer kalian 32 bit atau 64 bit ya. Nah, di sini di-download ya. Kemudian di-install di komputer masing-masing. Oke. Nah, sebetulnya komputasi statistik itu ya, sebetulnya komputasi statistik itu bisa juga tidak harus dengan R. Kita awali dulu ya, komputasi statistik itu kita awali dulu dengan Microsoft Excel misalnya. Oke, kelihatan Excel-nya? Oke. Nah, jadi sebagai orang statistik kalian juga harus mahir Microsoft Excel ya. Microsoft Excel. Jadi misalnya saya berikan data begini ya. Ini ada tiga kelompok. Misalnya kelompok A, kelompok B, kelompok C. Misalnya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kelompok C. Nah, kemudian saya akan berikan data ya. Ini bangkitkan data misalnya. Bangkitkan data A itu datanya paling rendah misalnya 20 dan paling tinggi misalnya 100. Jadi caranya begini, mungkin terlalu kecil, saya besarkan dulu U-nya, ya. Ini saya besarkan dulu jadi 200 ya. Nah gini, jadi misalnya gini, 20 plus gitu ya, nah plus. Nah ini artinya terkecil nilainya 20 plus. Nah ini run itu menghasilkan bilangan acak, ini agak
ada gangguan. Ini mungkin ya komputer tua ini. Ya. Nah, bilangan acak dari 0 sampai 1 ya. Kemudian agar sampai 100 berarti harus ditambah paling banyak 80. Gini ya. Ya gini. Nah, jadi kalau ini kita kopikan beberapa sel gini ya, misalnya semua nilai ini letaknya di antara 20 dan 100 ya. Jadi 65, 59 dan seterusnya. Jadi tidak ada yang di bawah 20 dan tidak ada yang di atas 100 ya. Ini gangguan mana ini? Ya, oke. Oke, kemudian yang di sini misalnya minimal 30, kemudian maksimumnya 100 atau 90 gitu. 90 berarti tambah 60 lagi. Boleh 60 duluan, boleh 60 belakangan. Nah, gini ya. Nah, gitu. Jadi kalau di sini nah, itu nilainya AB. Nah, yang C misalnya antara 50 dan 100. Antara 50 dan 100. 50 tambah 50 kali RND. Run. Random. Dan itu random. Oke. Nah, nah sebetulnya kalau seperti ini, data ini selalu berubah. Data ini selalu berubah. Ya. Berubah setiap saat. Karena di situ masih ada rumus run, random. Ya. Nah, agar tidak berubah, maka semua data ini kita value-kan. Kita value-kan. Ya. Oke. Jadi caranya kontrol copy ya. Kontrol copy kalau ini terus alt is ya. Di value-kan. Oh, sorry. Alt. Sorry. Kontrol copy alt esp. Aduh, sorry. Maaf ya, bentar. Saya Oke, kita value-kan ESP. Aduh. ESP. Mau ya. Kontrol copy dulu. Kontrol copy ESP. Value ini special value. Nah, sekarang ini sudah bukan rumus lagi. Oke. Misalnya kalau kita ingin rapikan, ya misalnya 3 digit, belakang koma seperti ini. Nah sekarang misalnya gini, yang namanya komputasi berarti kita sebetulnya kalau komputasi statistik, berarti kita sebetulnya harus tahu rumus-rumusnya. Rumus-rumus misalnya rata-rata, ya varian, apa yang dimaksud dengan rata-rata, apa yang dimaksud misalnya median, apa yang dimaksud dengan modus gitu ya. Oke. Misalnya datanya ini, data A ini. Ya. Yang namanya statistik adalah fungsi dari data. Fungsi dari data. Yang pertama, kalau kita misalnya menghitung jumlah, ya, jumlah. Ya. Jumlah. Nah, jumlah berarti kan 84 dan seterusnya itu rumusnya kan 84, sekian ditambah 95 dan seterusnya ditambah sampai 65. Ya kan? Kalau secara rumus kan begitu. Secara rumus ya, satu-satu jumlahkan. Nah, tapi di Excel sendiri ada fungsi yang digunakan untuk itu, yaitu jumlah misalnya kan, sum. Kalau bahasa Inggrisnya sum, ya enggak? Jadi ini kalau mengerjakan secara susah itu kita
harus satu persatu begini, sam, jumlahnya ya. Nah, kemudian kita bisa kopikan begini. Kita bisa kopikan ke kanan. Kenapa bisa kita kopikan ke kanan? Karena ini yang terpanjang. Tapi kalau yang dibuat rumus pertama kali yang terpendek di sini, kita tidak bisa kopikan dari untuk kolom C, kolom D, dan kolom E. Terutama kolom C dan E, karena D yang terpendek. Nah, kalau kita menggunakan terpanjang seperti ini, jumlah adalah statistik, ya kan? Karena fungsi dari data. Sekarang banyaknya data, ya, banyak data, banyak itu banyak data maksudnya. Ya. Oke. Nah, banyak data ini juga statistik, ya kan? Frekuensi dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Itu count, jadi jangan sampai salah. Kita gunakan kalau datanya jumlah data atau ulangan data itu tidak sama, kita gunakan yang terpanjang. Ya. Nah, count. Jadi berapa banyak data itu count. Cacahnya berapa? Cacahnya 7 ya. Jadi kalau ini kita kopikan ke sini, nah, ini datanya 5, ini datanya 6 ya. Itu count. Kemudian rata-rata, walaupun kita tahu rata-rata itu jumlah dibagi banyak data ya. Ya, walaupun kita tahu rata-rata itu jumlah dibagi banyak data, kita ada rumus dalam Excel ini average ya. Jadi ini sum, count, average itu hanya untuk memudahkan pengguna, memudahkan kita ya untuk menghitung yang statistik-statistik yang kita maksudkan tadi. Nah, nanti di R juga ada. Hanya kalian karena harus tahu semuanya, ya ini saya anggap kita harus mulai dari awal dari Excel, ya. Harus tahu, harus cara menghitung seperti ini harus tahu. Saya kira kalau hal-hal seperti ini sudah biasa, ya. Sudah biasa bicara statistik sederhana seperti ini. Nah, itu rata-rata atau average, ya. Nah, rata-rata di sini itu adalah rata-rata yang disebut dengan rata-rata aritmatik, ya, rata-rata aritmatik. Yang rumusnya jumlah XI, ya, I dari 1 sampai N, hasilnya berapa dibagi N, itu rata-rata aritmatik. Nah, sebetulnya ada rata-rata yang lain, yaitu rata-rata harmonik, ya, harmonik. Rata-rata harmonik, rumusnya bukan pakai average begini, ya. Nah, rata-rata harmonik itu kalau misalnya ini datanya itu seper data. Nah, jadi gini. Jadi banyaknya data berapa? 6. Banyaknya data 6. Nanti terus dibagi dengan berapa? Dibagi seper 95 ditambah seper 72 ditambah seper 81 sampai seper 65. Itu rata-rata harmonik. R rata-rata harmonik ya. Ini rumusnya begini, fungsinya harmonic mean, ya. Dari mana? Nah, dari sini. Nah, ini ya, itu harmin. Nah, kok bisa segitu? Mari kita lihat. Kalau nggak percaya kita lihat dulu ya. Ini dari mana ini? C5. Oh, ini kurang. C4. Ini C5. Ganti ya, kalau ganti begini aja. Nah, edit. Nah, kita buat sepernya dulu. Jadi, misalnya 1/84. Ini 1/84 ya. Kita kopikan. Masing-masing. Ya. Jadi, ini misalnya 1/81. Nah, kemudian ini dijumlah. Jumlahnya berapa? 0,11 ini ya. Oke, kita taruh atasnya lah. Atau atasnya ya. Jumlah gini. Oke. 0,11 ya. Sekarang 6 dibagi 0,11. 6 banyak data dibagi 0,11. 50,45. Nah, di sini 50 ini kemana? 7, Prof. Oh, sorry, 7 ya.
Oh, nih, ya ngantuk ini berarti. Oke, 7. Nah, jadi benar berarti ya. 58,86. Nah, oke, jadi itu harmonic mean. Harmonic mean. Jadi ini harmonic mean, ya. Otomatis. Ada lagi geometric mean. Geometric mean itu kalau kita punya data, kalau ekstrimnya data geometrik misalnya. Kalau kita punya begini, ya. 2 kali 2, 4, kali 2, 8, kali 2, 16, kali 2, 32, kali 2, 64. Ini kan ekstrimnya. Nah, andaikan datanya hampir mirip ini, misalnya 1,5, ya, 5, ya, misalnya di sini 7,7, terus 17,2, 31,7 misalnya, di sini 65,2. Nah, ini datanya mirip-mirip ini, ya. Nah, kalau kalian punya data seperti ini, mirip seperti dari geometrik. Nah, yang cocok itu bukan rata-rata biasa, tapi rata-rata geometrik. Ya. Rata-rata geometrik coba kalau ini. Jadi ini rata-rata geometriknya menjadi 2 kali 4 kali 8 kali 16 kali 32 kali 64. Hasilnya berapa? Dikalikan semua. Ya. Kemudian diakarkan. Nah, diakarkan. Nah, oke, satu lagi lah. Ini 128 gitu misalnya ya, biar pas. Ini 1, 2, agak melenceng sedikit, 5,6 misalnya. Ya. Jadi kalau semua ini dikalikan, oke. Kalau menjumlah tadi sum, kalau mengalikan itu produk, ya, produk. Jadi ini dikalikan 2 kali 4 kali 8 kali 16 ini dikalikan, itu produk, ya, produk. Jadi kalau semua ini dikalikan hasilnya ini. Nah, kemudian kalau kita angkarkan pangkat 7, akar pangkat 7, kira-kira berapa? Bukan kira-kira, hasilnya berapa? Jadi gini, nilai ini gitu ya, akar pangkat 7, jadi pangkat, akar pangkat, gini. Nah, berapa nilainya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? 16. Ini kan dibuat sedemikian rupa sehingga ini dari geometri ya. Jadi kalau seperti ini nilainya di tengah-tengah ini 16 ya. Jadi sama aja ini. Ini sama aja kalau misalnya mau dibuat ini kopikan ke sebelah sini. Nah, ini 15,9. 15,9. Nah, cara yang paling gampang adalah dengan geo. Geo itu geometrik ya. Mean. Geomean. Ya. Geomean ini. Kemudian kita sorot. Ya. 16 kan? Jadi itu adalah geometric mean. Rata-rata geometrik. Nah, pertama jadi kita harus mahir juga pakai Excel untuk menghitung statistik seperti ini ya. Nah, oke. Gak apa, nggak usah dicatat. Nanti ini hasilnya nanti akan saya save, saya kirim. Tuh. Ya. Oke. Nah, kalau seperti ini, capek kita ngitungnya, ya kan? Ya, di Excel ini ada kemudahan-kemudahan. Ada modul yang bisa kita gunakan ya untuk memudahkan perhitungan, yaitu dengan data gini ya, data analisis. Ya, jadi gunakan modul data analisis di Excel. Ya. Kita gunakan misalnya untuk statistik deskriptif ya, statistik deskriptif ini. Oke. Nah, yang mana yang akan kita analisis statistik deskriptifnya? Oke. Misalnya ini tadi. Ya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C gitu ya. Nah, yang kita sorot ini, yang kita sorot dari kolom CDE ini sampai yang terpanjang yaitu baris 10 ya. Meskipun ini nggak ada nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa, oke. Jadi istilahnya dari dolar C, dolar 3 sampai dolar E, dolar 10 ini. Ya. Nah, kita
karena menyusun datanya dalam bentuk kolom di sini, di kolom ya udah benar nih, group by kolom. Nah, karena di sini nama variabel ini kalau ini dianggap sebagai variabel ya, itu disorot juga, maka kita klik label inverse row-nya. Ya. Oke. Kemudian kemana kita mau letakkan misalnya? Nanti dulu. Di sini harus ada yang kita klik, summary statistiknya. Jadi ringkasan statistiknya yang akan kita keluarkan sebagai outputnya di mana. Ya. Syukur lagi kalau kita mau nyari yang terbesarnya, yang terkecilnya juga. Kalau banyak ya. Kalau seperti ini ya nggak apa-apa lah. Yang terbesar, terkecilnya. Oke, outputnya kita mau taruh setelah kita klik di sini. Ya. Kalau kita mau letakkan di worksheet yang sama, baru kita cari. Misalnya di sini. Ya, misalnya di sini ya. Di M5. Dolar M5. Ya. Baru kita klik OK. Nah, maka muncullah ini. Maka muncullah ringkasan ini. Nah, ini kalau ini sudah mencakup tadi, cuman di sini tidak ada harmonic mean sama geometric mean, nggak ada. Ya. Jadi rata-rata ini, rata-rata 70,6, 50,7 dan 75, itu ada di sini. Ya. 70,6, 50,7, ya, ada di sini semua. Nah, oke. Nah, tinggal, ini kok NA itu not available. Jadi modusnya nggak ada. Ya. Kenapa modusnya nggak ada? Karena semua data di sini, ya, semua data di sini itu semuanya muncul sekali. 84 muncul sekali. 8, kan modus itu kan banyak data yang sering muncul. Nah untuk data-data yang kontinu seperti ini, umumnya modus itu jarang ada. Jadi jarang ada ya. Jadi di sini modusnya tidak ada. Mean itu rata-rata, average tadi. Ya. Ini standar error. Standar error itu standar deviasi dibagi rata-rata. Standar deviasi dibagi akar rata-rata apa ya? Ya. Pokoknya ada standar deviasi dibagi akar rata-rata. Akar sampel. Kita lihat 7 ya. Kita benar nggak standar deviasi ya, dibagi akar 7. Akar 7 kan sampelnya 7 ya. Ya, benar ya. Jadi standar error. Kalau standar error itu apa bedanya? Bedanya dengan standar deviasi. Ini ada standar deviasi ya. Ini ada standar error. Ya. Itu ya. Oke. Jadi ini median, standar deviasi. Ini varian. Ya, sampel varian, ini standar deviasi. Ini kurtosis. Ya. Kurtosis itu kelanjipan ya. Kalau skewness kemiringan. Jadi skewed ini kemiringan. Dalam pembicaraan momen pertama itu adalah momen pertama di sekitar nilai pusat itu adalah rata-rata. Ya. Di sekitar ya. Kemudian momen kedua itu yang berkaitan dengan ukuran penyebaran. Momen pertama ukuran pemusatan, momen kedua ukuran penyebaran, varian, momen ketiga itu kemiringan ya. Kalau nilainya min, berarti miring ke kiri. Kalau nilainya plus, miring ke kanan, ya miring ke kanan nih. Kalau nilainya min, miring ke kiri. Maksudnya gimana? Jadi kalau data itu kita misalnya dibuat seperti histogram gitu, dan dibuat kurva mulusnya, kelompok A ini gambar datanya miring ke kiri, ya, miring ke kiri. Sedangkan ini miring kanan. Sedangkan kurtosis ini efek nilai di sini itu kalau misalnya positif, itu
lebih lansip daripada distribusi normal standar. Kalau negatif berarti lebih tumpul dari ini negatif, lebih tumpul dari distribusi gambar distribusi normal standar, normal dengan rata-rata 0 dan varian 1 ya. Ini juga ini positif ini, yang negatif ini ya. Oke. Ring itu nilai terbesar 95 dikurangi nilai terkecil 94 ya, ini ringnya. Oke. Nah, itu yang bisa dikeluarkan oleh tadi statistik deskriptifnya Excel ya, statistik deskriptifnya Excel. Nah, jadi ini adalah modul atau formula-formula atau kumpulan formula yang sudah disajikan oleh Excel di modul data analisis. Ini add-ins-nya. Nah, add-ins ini kalau belum muncul, dan nanti kalau buka Excel, kalau di bawah data ini tidak ada data analisis, itu belum muncul saja. Nanti bisa dimunculkan dengan membuka add-in di sini ya. Jadi file option-nya, add-ins-nya diaktifkan. Jadi kalau add-ins-nya diaktifkan, nanti kita diminta untuk mengaktifkan ini analisis toolpack ini ya. Analisis toolpack VBA ini kemudian diklik go. Ikuti saja. Nanti kalau setelah jalan pasti di sini akan muncul modul data analisis ya. Nah, untuk statistik sederhana atau statistik deskriptif biasanya yang dimunculkan yang seperti ini. Deskriptif itu deskripsi, menggambarkan. Describe itu menggambarkan data ini. Jadi kalau data ini saja yang disajikan, orang masih bingung mau ngapain data itu dari data ini, apa yang diambil informasinya. Nah, makanya perlu belajar bagaimana menghitung atau menyajikan bagaimana statistik deskriptifnya. Oh, deskripsinya rata-ratanya sekian. Ya. Ini standar deviasinya sekian. Ini 70 nih, tapi standar deviasinya 22. Nah, ini 75, standar deviasinya 8 cuman. Nah, mana lebih ngumpul? Jadi kalau ini 75 rata-ratanya, ini standar deviasinya 8. Ini standar deviasinya 16, standar deviasinya 22. Semakin besar standar deviasi atau semakin besar varian, datanya semakin menyebar. Ya kan? Nih, kan gitu. Jadi harus tahu. Makanya standar deviasi atau varian itu sebagai ukuran bagaimana data itu menyebar. Ya. Sedangkan mean modus median itu sebagai ukuran di mana data itu mengumpul. Di mana data itu mengumpul ya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sambil jalan. Izin tanya Pak. Ya, silakan. Untuk standar error itu maksudnya gimana Pak ya maksudnya? Itu belum paham. Maksudnya fungsikan kalau varians kita kan tahu untuk ini variansnya data ini memiliki varians atau sebaran yang besar, kalau variansnya besar berarti. Nah kalau standar error itu maksudnya fungsinya buat apa Pak? Oke, ini standar error. Standar error itu tadi rumusnya adalah standar deviasi ya. Standar deviasi ini dibagi akar banyaknya sampel. Banyak sampel langsung aja saya tulis 7 gitu ya. Ini kan 7. Yang ini 7, 8,57. Jadi dia itu bentar ya. Jadi bedanya dengan standar deviasi itu, kalau standar deviasi itu kan mengukur keberagaman data secara keseluruhan. Kalau ini mengukur keberagaman data secara individu sebetulnya. Ya.
Jadi makanya dibagi akar N. Ya. Dari distribusi sampling. Ya. Jadi standar deviasi dibagi akar N. Kalau varian dibagi N, itu kuadratnya ini. Varian error itu. Ya. Varian error. Kalau ini standar error, ya akar dari varian error. Itu. Bentar. Ada terus bentar ya, sambil dicari-cari nanti kalau ada yang ditanyakan. Oke, ada lagi selain standar error. Jadi, Idam gimana? Jadi standar error itu karena di sini kan kalau standar deviasi, saya berikan ilustrasi lagi begini ya. Oh, datanya tadi. Kembali ke data aja begini. Nah, jadi ini saya berikan ilustrasi data yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Oke. Ini standar deviasi, STDEV. Standar deviasi, ya. Sampel, kalau ini sebagai sampel ya. Ini begini. STDEV S. 2,16025. Oke, rata-ratanya average ya. Biar dapat gambaran. Data ini seperti apa. Nggak usah dipakai rumus. Berapa rata-ratanya data ini? 4 ya. 4 di tengah-tengah. Ya. 4-nya di tengah-tengah. Oke. Sekarang begini. Kita punya data ini 4, semuanya 4. Tadi kan rata-ratanya 4, ya. Oke, ini rata-ratanya data yang kolom B ini rata-ratanya 4. Berapa variannya? Berapa standar deviasinya? 0. 0. Semua data sama. Kalau kita punya data yang semuanya sama, nggak ada variasi, tidak ada varian, ya, tidak ada varian. Nah, jadi kalau semua data sama, variannya 0, nggak ada variasi, ya. Nah, gitu. Sekarang, andai kan data ini saya geser satu semua, jadi saya geser satu ke bawah, saya kurang satu semua, oke. Maka rata-ratanya juga berkurang 1, ya. Rata-ratanya berkurang 1. Variannya gimana? Standar deviasinya gimana? Standar deviasinya tetap. Karena dia bergeser semua. Jadi kalau ada data, semua ditambah dengan bilangan yang sama atau dikurang dengan bilangan yang sama, ya. Variannya atau standar deviasinya tidak berubah. Tidak berubah. Nah, itu biar paham. Nah, sekarang kalau bukan saya kurangi, tapi saya kalikan. Semua saya kalikan 2. Kali 2. Ini kali 2 nih, ya. Jadi 2. Jadi barisannya di 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ya kan? Saya kalikan 2. Apa yang terjadi dengan rata-ratanya? 2 kali 4. 8 di tengah-tengah kan? Tengah-tengah. Lihat, di sini data terkecilnya 1, data terbesarnya 7. Di sini data terkecilnya 0, data terbesarnya 6. Sama, semua bilangannya karena masing-masing data di sini kurang 1. Tapi kalau data di sini, semua dikalikan 2. Nah, ini dari sini ke sini, dari 1 sampai 7, ini dari 2 ke 14. Ya kan? Tentunya variannya menjadi lebar, menjadi besar. Dan standar deviasinya juga jadi besar. Berapa? 2 kalinya. Ya. 2 kalinya. 2 kali 2, 4, 16 kali 2, 32. 25 kali 2, 50 kan? Nah, 2 kali. Jadi di situ standar deviasinya menjadi 2 kalinya. Jadi kalau ada data, semua data masing-masing data dikalikan dengan bilangan yang sama, ya, maka standar deviasinya ya menjadi 2 kali, menjadi berapa kali yang pengalinya itu berapa? Atau variannya, kalau ini variannya ya, ini varian S. Tadi kan standar deviasi, varian. Varian itu
Varian itu kuadrat dari ini, ya. Kuadrat dari standar deviasi. Dari sini kita lihat variannya. Nah, kan? Di sini variannya 0, nggak ada variasi. Di sini variannya 4 kalinya. 4 kali varian yang lama. Standar deviasinya 2 kali. Makanya dalam StatMat itu, kalau Y sama dengan AX, Y sama dengan AX, maka varian Y sama dengan A kuadrat varian X. Ya. Ini A-nya 2, gitu ya. Oke. Mungkin sudah jelas gambarannya. Ini standar deviasi. Nah, kalau apa namanya standar error, nah standar error itu standar deviasi dibagi akar dari banyaknya data. Banyaknya data 7. Ya, kan itu. 0,8. Jadi masing-masing itu kalau misalnya varian ini dibagi 7, nah, jadi ini sepertinya ini rata-rata varian. Jadi akar dari rata-rata varian. Jadi akar dari rata-rata varian itu adalah standar error. Ya, ini variannya kan 4,66 sekian. Jumlah datanya 7. Kalau akar varian ini dibagi 7, ya, ini rata-rata varian. Varian rata-rata. Nah, kalau diakarkan jadi standar error. Oke ya, itu hanya merupakan ukuran saja itu, ukuran. Ya. Salah satu cara untuk menentukan ukuran keberagaman. Ini ukuran keberagamannya 8,57. Ini 7,49 karena ini pembaginya ini kan 16 nih. Ini 22. Ini jadi 7,5 karena pembaginya jauh lebih sedikit. Pembaginya lebih sedikit karena ini 55. Kan nggak sama. Ini pembaginya 6. Standar errornya 3, sekian. Oke. Jadi standar error ataupun standar deviasi itu merupakan ukuran keberagaman. Baik, begitu Idam. Ada pertanyaan lain? Cukup ya. Nah, oke. Jadi R-nya, ini R-nya. Saya awali sedikit R ya. Oke, saya coba buka saya punya gimana. Nah, nanti ini hanya sebagai ilustrasi saja, bagaimana program R itu, ya. Nah. Oke. Jadi sebentar, nggak kelihatan? Saya share dulu ya. Saya share. Nah, oke. Ini caranya. Jadi dalam R itu data itu bisa internal, bisa eksternal. Internal artinya data itu kita susun di sini, ya, kita susun di sini. Eksternal data itu ada di tempat lain. Seperti ini datanya eksternal, ya. Datanya ditulis dalam ini, ya, disimpan dalam drive D, ya. Nama datanya head size txt, ya. Jadi kalau kita mau lihat, bentar, ya, oke, seperti ini tulisnya head txt. Jadi ini ada variabel head 1 misalnya, ini cara tulisnya di bawah ya. Variabel breadth, variabel head 2, variabel breadth 2. Jadi head 1, breadth 1, head 2, breadth 2 gitu. Ini ada di drive D. Jadi kalau kita kembali ke R dulu, R. Oke. Nah, jadi head size.txt ini cara membacanya. Jadi read tabel.
Nah, data tadi dianggap sebagai tabel. Ini baca tabel. Filenya ada di drive D. Nama filenya head size txt. Header true. Header true itu nama variabelnya itu benar, ya. Oke. Jadi kalau kita menjalankan ini, jadi ini ya, ini saya klik dulu sini. Ini Ctrl R, ya. Tekan Ctrl R. Maka akan muncul di sini sebelah kiri ini. Head size, read tabel, artinya kalau seperti ini benar. Sintaksnya benar. Sintaks itu tata bahasanya benar, ya. Nah, kalau kita ingin memunculkan apa yang dibaca ini yang disimpan menjadi namanya head size, kemudian kita ketikkan head size. Kita boleh di sini, boleh juga di sini. Kita ketikkan di sebelah kiri ini head size. Nah, tapi kalau takut salah ngetiknya, ya, nah ini muncul data tadi. Atau dari sini ketikkan Ctrl R. Nah, sama ya muncul nih. Nah, kemudian attach head size. Kita attach head size. Nah, kita ingin tahu. Jadi sudah di-attach, sudah di-attach itu disematkan gitu ya, kayak klip itu, diklip gitu. Kemudian kita ingin tahu nama-nama variabelnya itu apa saja. Names. Dalam head size tadi, dalam data head size tadi, nama-nama variabelnya apa saja. Nah, ini kalau ini posisi kursornya di sebelah kanan nih, names ya. Ini Ctrl R. Oh, jadi nama-nama variabelnya muncul di sini. Head 1, breadth 1, head 2, breadth 2, ya. Oke. Nah, kemudian ini sudah apa namanya memodifikasi. Kita ingin yang muncul itu ya, bagian dari head size itu, kolom head 1 dan head 2 saja. Ini kan ada head 1, breadth 1, head 2, breadth 2. Yang kita munculkan hanya data ini sama data ini, data breadth 1 dan data head 2. Ya. Jadi di sini kita tekan Ctrl R. Nah, head 1, head 2. Head 1, head 2 itu kemudian diberi nama, jadi kolom ini dan kolom ini digabung, diberi nama head data. Head data, kalau mau, karena di sini nggak ada, kita ketik di sini, head data. Tapi tulisnya benar ya, head underscore dat. Ya. Kemudian kita tekan enter. Nah, jadi yang muncul dua kolom yang berhubungan dengan head 1, head 2, ya kan? Ini, kolom ini dan kolom ini. Oke, lihat terakhirnya. 190, 187. Lihat terakhirnya. 190, 187. Jadi kita bisa pilih variabel mana yang kita mau keluarkan. Oke. Sekarang, nah ini rata-rata nih, means itu rata-rata. Kita mau menghitung rata-ratanya. Rata-rata di sini berapa, rata-rata yang di sini berapa. Ya, rata-rata head 1 berapa, rata-rata head 2 berapa. Karena kedua kolom ini sudah digabung menjadi namanya head dat, kita cukup memberikan perintah kolom means rata-rata dalam kolom head dan head data ini ya. Nah, jadi coba kalau kita klik di sini rata-rata Ctrl R. Nah, ini muncul rata-rata. Rata-rata head 1 itu 185,72. Rata-rata head 2 183,84 ya. Nah, gitu. Kemudian nah, ini karena datanya dalam bentuk seperti ini, kita bisa membuat ini matriks. Ini matriks, ya. Ini matriks. Matriksnya dalam bentuk kovarian. Jadi head dat, ya, head dat. Kalau ini kita tekan begini, tekan Ctrl R. Nah, ini adalah matriks varian kovarian atau matriks kovarian saja. Nah, yang di diagonal ini karena head 1 dan sama head 1, ini varian head 1. Yang di diagonal ini ya, head 2 ini varian head 2. Sedangkan yang di off diagonal, yang tidak pada diagonal itu kovariannya. Jadi kovarian head 1, head 2 itu 69. Bolak-balik sama aja, kovarian head 2, head 1 69. Jadi dia simetris. Oke? Nah, baik ya. Nah, itu kalau yang bawah ini sebetulnya karena ini prinsipal komponen nggak salah lanjutkan. Karena bahannya nanti kalau sudah sampai multivariat
Ini bisa. Ini hanya salah satu contoh bagaimana R itu bekerja. Nah, kalau kita lihat ya, daripada si Excel tadi, tentunya walaupun awalnya agak sulit, tapi lama-lama juga gampang, ya. Lama-lama nanti terbiasa juga. Oke, baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nanti akan terbiasa R itu. Jadi langkah pertama kalian mesti, kalau belum pernah pakai R, install dulu R. R yang terbaru sudah tunjukkan tadi 402 ya, 402 itu yang terbaru. Jadi ini kayaknya Susi ini keluar masuk ini, atau di susah jaringannya kayaknya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nanti kita lanjutkan ke depannya, kita lanjutkan. Nanti kalian bisa buka sematan YouTube di pembelajaran R tahap 1 itu, nanti ya diikuti aja di situ. Diikuti langkah-langkahnya ya. Nanti kan akan dapatkan sesuatu yang menarik. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Tolong videonya dinyalakan. Bagi yang belum nyala, saya mau ambil gambar. Dr. Adil. Femi, Bella, Kasrina, Reka, Bella, Claudia. Videonya nyalakan bentar. Claudia, udah. Belum. Rami. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, silakan pelajari apa yang saya berikan link di pertemuan pertama, ya, sambil menginstall, ya. Kalau kalian kunci suksesnya pembelajaran nanti pemrograman dan sebagainya seperti ini itu harus banyak latihan. Oke? Nah, ini belum ada tugas minggu pertama, ya. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau enggak, kita sudahi dulu. Udah 1 jam, ya enggak usah lama-lama. Zoom-nya. Yang penting banyak latihan. Enggak ada? Tidak? Aman? Yang lain? Baik ya, kita sudahi. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Ya, Pak. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.